kendaraan yang masuk lewat exit Singosari itu ada sekitar 60.000 kendaraan lebih ya kalau di weekend. Sekitar 90%-nya arahnya ke Batu, Mbak Ani. Penggerak roda perekonomian memang teman-teman mahasiswa ini. Jadi kayak memang UKM, kuliner dan lain sebagainya itu ketika teman-teman mahasiswa semua proses pembelajarannya daring sangat terdampak. Mimpi yang kita coba tuliskan. Tapi yang unit medianya semuanya ada, termasuk IO-nya. Yang foundation-nya aja ini mimpi berikutnya, step berikutnya. Radio Visit. Berada di wilayah dataran tinggi, Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu dikenal sebagai kawasan pendidikan dan wisata. Dari data BPS di 2019, lebih dari 17 juta wisatawan berkunjung ke wilayah Malang Raya dan lebih dari 330.000 pelajar dan mahasiswa belajar di Malang Raya. Sebuah potensi dan keunggulan sendiri yang menjadikan Malang Raya sebuah kawasan aglomerasi yang saling terkoneksi. Lebih dari 250.000 kendaraan berada di Malang Raya. Pertumbuhan ekonomi Malang Raya year on year menunjukkan grafik yang terus naik. Khusus Kota Malang, di 2021 tumbuh 4,21% melebihi rata-rata nasional. Kalau tadi juga sempat padat yang dari arah Arjosatnya. Menjadi bagian dari Arema Media Group, pionir konvergensi media di Malang Raya, City Guide 911 FM hadir sebagai radio yang menyediakan informasi pariwisata, lalu lintas, dan beragam info seputar Malang Raya. City Guide 911 FM bisa didengar, bisa ditonton, dan bisa diakses di mana saja dan menjadi guidance media panduan informasi wilayah Malang Raya. Bertransformasi menuju era digital, City Guide 911 FM bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Melalui berbagai platform media digital, City Guide 911 FM tumbuh dan berkembang menjadi radio nomor 1 di Kota Malang. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Akses juga kami di Twitter, Instagram, fanpage @cityguide911 FM. Ya, ada satu video yang potensi, Mas. Masih belum, Mas. Oh, potensi. Potensi Malang. Mas, sebelum kita lari ke video potensi Kota Malang dan seterusnya, saya mau tanya nih, tren masyarakat Malang untuk mendengarkan radio itu biasanya di jam-jam berapa ya, Mas? Memang yang peak season itu di jam-jam pada saat berangkat dan pulang kerja, Mas. Misalnya driving time ya? Dan sore. Tetapi kalau kita lihat pantauan dari lapangan, nyaris lalu lintas di Malang ini nggak sepi. Itu macetnya ada aja. Jadi memang traffic yang agak padat itu pada saat jam pulang dan jam berangkat kerja sama weekend. Kerja, ya. Jadi weekend itu sudah luar biasa gitu. Weekend mulai kalau Jumat itu mulai Jumat sore. Jadi mulai Jumat sore sudah ada banyak kendaraan yang masuk di Malang Raya. Baru sampai pada tataran Minggu. Kalau Minggu itu arah yang sebaliknya karena kan biasanya Minggu sudah check out hotel, mereka balik ke Gresik, Surabaya, Mojokerto.
terus juga beberapa wilayah yang lain gitu, karena rata-rata pengunjung kita itu di sana gitu kira-kira. Oke. Iya. Jadi jadi tempat favorit lah ya untuk masyarakat Jawa Timur ini, terutama daerah-daerah satelit ya seperti Surabaya dan seterusnya itu ya. Betul. Iya. Pengalaman saya di Malang juga ketika Jumat itu plat L banyak banget yang masuk Malang. Benar Mas Budi. Dan macetnya luar biasa. Sudah macet. Maka dari itu kita coba akomodir untuk kebutuhan ketika berkendara gitu. Misalnya kenapa kok harus ada informasi traffic? Karena pariwisata itu ada 3A, atraksi, akses, dan juga amenitas. Nah, informasi kebutuhan akan akses ini penting, apalagi banyak pendatang gitu. Sehingga kalau mereka tune in di radio, ya radio kan dengan karakteristiknya yang media sambil itu tentu akan sangat memudahkan ketika kita share informasi-informasi kaitannya dengan kebutuhan pada saat mobilitas di Malang Raya gitu kira-kira Mas Budi. Oke. Ya, dan Citygate juga cukup serius mengembangkan sosial media ya sebagai amplify channel untuk siarannya ya. Ya, masih dalam tahap perkembangan. Oke. Dari beberapa platform yang dimiliki, Malang sendiri yang paling banyak Mas? Apakah FB, Twitter, Instagram? Twitter yang kita growth-nya cepat karena itu yang bisa interaksi langsung dengan radio. Oh, oke. Iya. Terus followernya yang paling banyak Twitter ya Mas? Twitter memang. Kita masih baru develop itu tahun 2020 Mas. Kita kalau dibandingkan radio informasi tetangga gitu sudah jauh terlampaui. Yang develop mereka build dari tahun 2013. Nah, kita baru tahun 2019 akhir lah kita develop, dan alhamdulillah setiap terus tumbuh gitu Mas. Dan semuanya organik. Oke. Ya itu paling penting ya, organik ya. Nggak pakai suntikan. Nggak. Ya. Nah, dari beberapa engagement masyarakat nih, followernya Citygate 911, ide atau isu-isu apa yang seksi di masyarakat Kota Malang? Yang seksi tentu tentang lalu lintas itu masih seksi, apalagi kemarin juga sempat terjadi kecelakaan ya Mas di tol ya, yang beruntun dan lain sebagainya. Yeah. Itu menjadi hal yang seksi. Tentu juga isu-isu lokal Mas. Arema itu juga masih prioritas. Terus termasuk isu-isu yang kaitannya dengan pemerintahan dan kebijakan pemerintahan. Itu. Terus berikutnya ya tentang spot-spot wisata, kuliner. Arema itu maksudnya sepak bola gitu. Sepak bola. Arema yang sepak bola. Gitu. Nah, kuliner, sepak bola. Iya. Itu juga jadi hal menarik untuk dikulik di Malang. Baik, oke. Mbak Hani masih menyimak kita kan ya? Ada yang mau disampaikan Mbak Hani? Sebelum kita lanjut ke video berikutnya dari Citygate 911. Malang Raya sebagai wilayah aglomerasi yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu mempunyai banyak potensi lokal. Dikenal sebagai kota pendidikan, di Malang Raya dari data 2019 ada 59 perguruan tinggi negeri, swasta, dan yang dikelola secara kedinasan. Sebagai kota tujuan wisata, Malang Raya juga mempunyai beragam layanan dan pelaku bisnis pariwisata, tersebar mulai dari destinasi wisata dan layanan penunjang wisata, seperti hotel, restoran, transportasi, sampai pusat souvenir dan oleh-oleh. Bidang perdagangan dan industri juga tumbuh dan berkembang di Malang Raya, dengan bidang usaha mengikuti pada potensi lokal daerah, seperti Kabupaten Malang, terbesar ada di pengolahan tembakau.
Keberadaan lembaga pemerintahan di Malang Raya juga potensial untuk dimanfaatkan. Sinergi dan kerjasama dalam berbagai bentuk program mampu menempatkan radio City Guide 911 FM sebagai opsi utama untuk Pemkot Malang, Pemkot Batu, dan Pemkab Malang. Masih di mute Mas Budi. Oh, sorry. Ini antara tangan sama mulut, lebih cepat mulut ya Mas ya. Makanya seperti banyak yang netizen 62, kebanyakan rahangnya lebih kuat dari tangannya. Kayak bercanda. Ya. Oke. Ya, luar biasa ya kalau tadi saya lihat AMEK ini grupnya kan banyak ya Mas ya. Selain radio, ada korannya juga. Terus saya tadi ada lihat yayasan juga ya Mas ya. Cakep banget. Itu sebenarnya mimpi Mas. Mimpi kita yang kita coba tuangkan, foundationnya masih belum. Foundationnya masih belum kita wujudkan. Ya memang karena posisi kita lagi berkembang ya, masih berkembang. Kita punya mimpi bahwa nanti kita akan punya yayasan. Jadi itu istilahnya mimpi yang kita coba tuliskan. Tapi yang unit medianya semuanya ada, termasuk IO-nya. Yang foundationnya aja ini mimpi berikutnya, step berikutnya. Ya, kan spiritnya sudah ada ya. Segala niat baik akan diberikan jalan ya. Amin. Sama yang kuasa ya. Ya. Kita doakan semoga mimpi-mimpinya segera terwujud Mas. Amin. Baik, terima kasih Mas. Ya. Mbak di sampingnya yang digital ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Cukup semestinya. Sudah cukup, ada ya? di video dan lain sebagainya. Sudah semua ya. Oke, Mbak Hani dan lain-lain. Saya tanya dikit deh. Tadi kalau dilihat potensi lokal Malang, Batu, dan tadi satu kota mana lagi yang sebenarnya paling banyak wisatanya itu di kota Malangnya atau di Batunya, Om? Batu dan Kabupaten Malang. Karena objek wisata itu ada di dua tempat itu, Mbak. Kalau kota Malangnya sendiri objek wisatanya jarang, tapi lebih ke banyak wisata belanja karena banyak mallnya ada di kota Malang. Hotel-hotel juga banyak yang ada di kota Malang. Sehingga kalau biasanya yang mereka tujuan utamanya untuk objeknya Bromo dan Batu, gitu ya. Bromo dan Batu, terus termasuk pantai Malang Selatan. Lalu mereka akan belanja ke kota Malang. Jadi belanjanya mereka akan ada muter di kota Malang ya, di seputar mal-mal yang ada di Malang, termasuk pusat atau sentra oleh-oleh. Tapi kalau kita melihat kunjungan memang yang terbesar di Batu. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman Jasa Marga, dari total kendaraan yang masuk lewat exit Singosari itu ada sekitar 60.000 kendaraan lebih ya kalau di weekend. Sekitar 90%-nya arahnya ke Batu, Mbak Ani. Jadi 90%-nya ke Batu, lurus. Nah, selebihnya itu ke kota dan juga kabupaten. Dan memang dominasi kendaraan pribadi. Terus selain pariwisata juga kota pendidikan tadi ya, kalau dilihat dari data-data BPS-nya di sana termasuk yang banyak kampus gitu. Tapi kalau dari 911 City Guide sendiri menyasarnya bukan justru di anak kampusnya ya Om ya, kalau lihat dari targetnya ya. Tapi lebih ke mass-nya ya, jadi lebih ke info-info traffic yang mungkin dibutuhin buat pengunjung kota Malangnya ya. Betul. Nah, untuk yang anak kampus itu kita mau target berikutnya bikin program yang ini Mbak, kampus on air. Jadi kita akan memang alokasikan jam itu untuk ekspresi dari masing-masing kampus, kita akan gilir setiap hari. Itu memang di dalam rangkaian rencana kerja kita yang kita akan eksekusi dalam waktu dekat ini. Jadi kalau di Malang sendiri kan ada yang
universitas swasta yang punya basis mahasiswanya yang cukup banyak itu ada di UMM misalnya, itu juga banyak. Terus yang negeri juga kayak UB sudah pasti banyak. Memang yang paling nyumbang banyak, termasuk nyumbang kemacetan itu ya mahasiswa yang datang. Tapi kalau mahasiswa nggak ada, ekonomi sepi. Jadi sepi, ya memang sepi sekali gitu. Jadi yang penggerak roda perekonomian memang teman-teman mahasiswa ini. Jadi kayak memang UKM, kuliner dan lain sebagainya itu ketika teman-teman mahasiswa semua proses pembelajarannya daring sangat terdampak. Tapi sekarang ini semuanya sudah luring, Mbak. Maka Malang ini sudah macet lagi. Sudah mulai ramai lagi ya. Betul. Dan potensi kunjungan wisata, trafficnya juga sudah naik sekarang ini. Memang belum senormal dulu ya, Mbak, karena memang ekonomi agak teret sekarang ini. Tapi sekarang sudah mulai membaik daripada 2 tahun sebelumnya.